Ya. Kata beliau rahimahullah, al-qaidah as-sabi'ah, yang ketujuh. Yang ketujuh, ya. Sini penulis muhakkik berkata fima yamna'ul haid wa ma yujibu. Kaidah yang ketujuh ini pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang tertahan oleh sebab haid dan hal yang diharuskan karena adanya haid. Ya. Ini dua pembahasannya di kaidah yang ketujuh ini. Yang pertama kata beliau al-haidu yamna'u asyarat asya. Haid itu menahan 10 perkara. Jadi kalau ada haid 10 perkara tertahan. Ya. 10 perkara tertahan. Yang pertama kata beliau fi'lat salat. Yang pertama adalah tertahan dari mengerjakan salat. Tertahan dari mengerjakan salat. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim yang telah kita terangkan tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalatil haid fatruki shalat." Nah, apabila haid itu sudah pergi, maka tinggalkan salat. Jelas ya? Dan di riwayat Al-Bukhari yang saya sebutkan di awal, lakin da'i salata qadar al-ayyami allati tahidina fihi atau fiha. Tapi tinggalkanlah salat sekadar hari-hari yang engkau haid di dalamnya. Sekadar hari-hari yang engkau haid di dalamnya. Maka perempuan yang haid itu tidak boleh melakukan salat. Ini yang pertama yang ditahan oleh haid. Yang kedua, kata beliau wa wujubaha. Ya, dan haid ini menahan kewajiban salat. Haid menahan kewajiban salat. Salat itu wajib dikerjakan. Tapi pada saat haid perempuan itu tidak wajib melakukan salat. Kewajibannya diangkat pada saat apa? Pada saat dia haid. Ya. Karena itulah pada saat dia meninggalkan salatnya, dia tidak mengqada'nya, tidak menggantinya. Itu maknanya karena dia tidak diwajibkan. Dia kata tetap hukum wajib berlaku. Maka begitu dia tidak lakukan salat di masa haid, dia harus ganti setelah haid. Ya. Jelas ya? Nah itu penulis di sini bedakan bahwa haid menahan dan melakukan salat, dan haid itu menahan dari kewajiban salat. Sebab petikannya berbeda. Kalau menahan dari melaksanakan salat pada masa haid, dia tidak boleh salat. Kalau mana haid menahan kewajiban salat, artinya pada saat dia tidak salat ketika haid, maka tidak ada kewajiban dia menggantinya setelah itu. Jelas ya? Dan dalilnya tidak ada kewajiban menggantinya adalah hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau ditanya oleh Mu'adah rahimahullah. Mu'adah berkata, ya, ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalat. Kenapa perempuan yang haid mengganti puasanya tapi dia tidak mengganti salat? Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana yusibuna dzalik ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'i sholati, fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i as-shalat. Kata Aisyah, sungguhnya kami ditimpa haid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami diperintah mengqada puasa, namun kami tidak diperintah mengqada apa? Mengqada salat. Jadi ini yang kedua yang ditahan oleh haid. Kemudian yang ketiga, ya. Ini enak ya, bahas. Jadi perempuan yang haid, apa yang tak boleh dilakukan? Terkumpul semua di sini. Ya. Terkumpul, diringkas sama juga. Jadi tak boleh sholat, kewajiban sholat terangkat. Kemudian yang ketiga, wa fi'lat siyam. Dan tidak boleh dia berpuasa. Ya. Tidak boleh dia berpuasa. Nah, dalilnya itu tadi yang kita sebutkan. Jadi tidak berpuasa. Namun kalau dia tidak puasa, puasanya diganti atau tidak? Diganti. Karena itu penulis sudah sebutkan, wa wujubah shaum disebutkan. Ya, karena dia tetap wajib. Tidak boleh puasa tapi tetap wajib puasa. Ya. Kalau dia tidak puasa di hari yang dia haid, maka dia ganti di mana?
di hari yang lainnya. Itu dalilnya. Ya. Lu baru diqada Islam, kalian diperintah untuk mengqada puasa. Kemudian yang keempat, kata beliau wa qira'at al-Qur'an. Dan haid itu mencegah dari membaca Al-Qur'an. Ya, mencegah dari membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang keempat menurut penulis. Ini disebut oleh sejumlah ahli fikih, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis. Ya, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa perempuan yang haid, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ini ada beberapa hadis, namun sangat disayangkan hadis-hadis itu semuanya adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah, tidak ada yang kuat. Hadis yang lemah, tidak ada yang kuat. Justru dalil lebih menunjukkan bolehnya perempuan membaca Al-Quran. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya, Nabi SAW bersabda, bagaimana dalam hadis Aisyah riwayat Muslim, karena Nabi SAW yadkurullah ala kulli ahyan. Adalah Nabi SAW berzikir kepada Allah pada segala keadaannya, termasuk dalam keadaan junub. Sama dengan perempuan, termasuk dalam keadaan haid. Dan hadis Aisyah yang saya sudah baca tentang kisah ketika Aisyah haji. Ketika Aisyah radhiyallahu taala haji, beliau haid di jalan. Maka beliau tidak boleh tawaf di Ka'bah. Dan akan datang penjelasan nanti tidak boleh tawaf bagi perempuan haid. Namun Nabi berkata kepadanya, ya, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil bait hatta tatahuri. Kerjakanlah wahai Aisyah seluruh perbuatan yang dilakukan oleh orang yang haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Itu tidak boleh kamu kerjakan sampai kamu suci. Jadi Aisyah yang haid di musim haji hanya dilarang melakukan apa? Melakukan tawaf. Nanti kata membaca Al-Quran juga dilarang, akan diterangkan. Larangan. Jelas ya? Baik, ini diantara dalil ya. Karena itu, ya, membaca Al-Quran ini dia adalah kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dia banyak terkait dengannya. Ya, perlu untuk membacanya. Maka kalau dikatakan tidak boleh perempuan membaca Al-Quran pada saat dia haid, ini masyaqqah yang berat. Apalagi kalau misalnya ada perempuan yang haidnya 15 hari. Ya, bisa-bisa dia hafal 1 juz, tidak meroja 2 pekan. Ya, bisa lari hafalannya. Jelas ya? Nah, maka ini tentunya memberatkan. Ya. Karena itu yang lebih tepatnya bahwa perempuan yang haid itu boleh dia membaca apa? Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Yang kelima, kata beliau, wa massal mushaf. Dan haid itu melarang seorang memegang mushaf. Tidak boleh dia pegang mushaf. Ini ada hadis-hadis yang dijadikan dalil. Ya. Tapi hadis-hadis tersebut ada kelemahan di dalamnya. Di antara hadisnya adalah hadis Ibnu Umar, la yumassal mushaf illa ala taharah. Mushaf tidak boleh dipegang kecuali dalam keadaan bersuci. Dan juga hadis Abdullah bin Abi Bakr, ya, bin Muhammad bin Amr bin Hazm, tentang kitab yang dikirim kepada Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm. Dan ini riwayat mursal ya. Tapi disebutkan bahwa dia mursal, sifatnya wijada, bagus untuk syawahid. Dan disebutkan dalam riwayat itu la yamassal Qur'an atau la tamassa Al-Qur'ana, la yamassal Qur'ana illa tahiran. Jangan dia menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Ya, dan ada hadis yang lain. Yang jelas secara global, seluruh hadis itu kalau dikumpulkan bisa dihasankan, bisa dikuatkan. Bahwa tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dia apa? Kecuali dia suci. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini setelah kita tahu bahwa hadisnya kuat, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia suci. Hadisnya kuat. Sisa mana apa arti dia suci itu? Tahir itu apa artinya? Sebab kata tahir dalam istilah fikih itu banyak maknanya, ada 4 makna. Ada tahir bermakna dia suci dari najis. Ada tahir bermakna dia suci dari hadas.
Ada tahir bermana dia bukan orang yang junub. Dan ada tahir bermana dia adalah seorang muslim, bukan musyrik, bukan kafir. Itu tahir semua maknanya. Sekarang tidak ada yang boleh memegang Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang mana yang diinginkan? Dari 4 makna ini. Kalau mengatakan hadas, ini perlu dalil. Ada dalil ya. Apa menguatkan? Jelas ya? Kalau kita lihat ke hadis Aisyah yang saya sebutkan tadi, bahwa Nabi berkata kepadanya saat Aisyah haid, lakukan seluruh apa yang dikerjakan oleh perempuan yang haid kecuali tawaf di Ka'bah. Iya, kecuali tawaf di mana? Di Ka'bah. Ya. Jadi tahir menunjukkan bolehnya. Namun bersamaan dengan itu, ya, kita di dalam pembahasan ini, ya, khusus untuk memegang mushaf bagi perempuan, itu sebaiknya dia ikuti pendapat yang melarangnya. Ya. Karena memang datang dari sejumlah salaf, bahkan sebagiannya ada yang menukil kayak bentuk kesepakatan dari as-salaf, mereka tidak memegang mushaf, tidak membolehkan memegang mushaf bagi orang yang haid, bagi perempuan yang haid. Jelas ya? Jadi sebaiknya ditinggalkan. Ya. Dia kalau membaca Al-Quran, dia baca dari hafalannya. Ya. Atau dia pegang dengan perantara. Nah, dipegang dengan perantara. Baik, ini sudut-sudut yang berkaitan dengan masalah memegang mushaf secara ringkas. Kemudian yang keenam kata beliau wallubsa fil masjid. Demikian pula dari hal yang tertahan karena haid, tidak boleh dia tinggal di masjid. Tidak boleh dia tinggal di masjid. Ya. Dan ini tentang tidak bolehnya perempuan haid tinggal di masjid, ini juga pendapat lemah. Yang lebih kuatnya bahwa perempuan yang haid boleh untuk tinggal di masjid. Ya. Hadis Aisyah tadi di musim haji ya, Nabi berkata kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj." Kerjakan seluruh yang dilakukan oleh orang yang haji. Illa an taqufi bil bait. Kecuali tawaf di Ka'bah. Hatta tatahuri, sampai kamu suci. Ya. Tidak diingatkan dilarang masuk ke masjid. Kata dilarang maka diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara dalil juga adalah hadis tentang kisah perempuan hitam yang tinggal di masjid itu. Dia punya kemah di masjid. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia punya kemah di masjid, membersihkan masjid. Andai kata tidak boleh, dan dimaklumi perempuan ada kebiasaan bulanan. Andai kata tidak boleh perempuan haid tinggal di masjid, maka ya, syariat kita tentunya kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka akan diharamkan segala sebab yang bisa mengantar kepada sesuatu itu. Ya, kalau diharamkan perempuan tinggal di masjid, maka diharamkan perempuan haid masuk di masjid, maka akan diharamkan perempuan itu walaupun dia suci tinggal di masjid. Nanti dia haid akan apa? Ya, akan bisa memasukkannya ke dalam larangan. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan perempuan itu tinggal di mana? Di masjid. Ini di antara dalil yang menunjukkan bolehnya. Ya. Apalagi ya, keperluan ya, perempuan masuk ke masjid untuk acara-acara pelajaran dan seterusnya, itu adalah hal yang penting bagi mereka. Ya. Dan di masa ini berbeda di masa sebelumnya. Di masa ini ya, ada fasilitas-fasilitas yang dengannya perempuan itu bisa menjaga darah haidnya tidak tercecer di mana-mana. Tetap menjaga kebersihannya. Berbeda di masa sebelumnya. Ya. Maka untuk hal ini berdasarkan alasan ini, mungkin pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang haid boleh untuk masuk ke masjid kalau ada keperluan, itu pendapat yang lebih tepat insyaallah taala. Baik, kemudian yang ketujuh dari hal yang tidak boleh karena haid, buat tawaf, tidak boleh tawaf. Tidak boleh apa? Tidak boleh tawaf. Ini sudah berlalu ya, Nabi melarang Aisyah. Kerjakan seluruh yang dilakukan oleh orang yang haji, illa an tadufi bil bait, kecuali kamu tawaf di Ka'bah. Itu saja yang tak boleh. Kemudian yang ke-8, wal waqa' fil farj. Tidak boleh menggauli perempuan haid di kemaluannya. Iya. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa
bil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah gangguan. Jauhilah perempuan pada masa dia haid. Ya, kalimat menjauhi di sini artinya tidak boleh apa? Tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengannya. Nah, iya. Kemudian yang kesembilan dari yang tidak boleh, kata beliau, wa sunnat at-talaq. Ya. Yang tidak boleh adalah sunnah talak. Yang tidak boleh adalah sunnah talak. Akan datang nanti mungkin diterangkan tentang talak. Bahwa talak yang sunnah, ada talak sunni, ada talak apa? Talak bid'i. Ada talak kalau dilakukan sesuai dengan sunnah. Ada talak kalau dilakukan itu talak bid'ah. Tidak boleh talak yang seperti itu. Talak yang sesuai dengan sunnah, salah satu syaratnya, talak itu dia lakukan di masa si istri tidak haid. Di masa si istri tidak apa? Tidak haid. Jadi kalau dia haid tidak boleh melakukan apa? Talak di situ. Tidak ada sunnah talak. Kalau dia mentalak berarti dia melakukan bid'ah atas talak. Talak yang bid'ah pasti dia lakukan. Karena itu tidak mungkin ada yang mentalak sesuai dengan sunnah di masa perempuan itu apa? Perempuan itu haid. Dan ini dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anha mentalak istrinya dalam keadaan dia haid di masa Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Umar bertanya pada Nabi tentang hal itu. Maka Nabi berkata, "Murhu falyuraji'ha." Perintah anakmu Ibnu Umar supaya dia rujuk pada istrinya. Iya. Dia rujuk pada istrinya. Jelas ya? Nah, kemudian di sebagian riwayat dikatakan, "Tsumma yutalliqha tahiran aw hamilan." Setelah dia suci dari haidnya atau tidak haid lagi, maka hendaknya dia talak dalam keadaan dia suci atau dalam keadaan dia hamil. Dia mentalaknya. Ya, baik. Selesai sudah 10 hal yang tertahan atau tidak boleh karena apa? Nomor 9 ya, lagi satu. Tapi yang ke-10 wal i'tidada bil ashhur. Dan menghitung iddah dengan bulan. Ya. Menghitung iddah dengan bulan. Menghitung iddah dengan bulan itu di pembahasan lain, bukan di pembahasan apa? Perempuan yang tidak haid. Ya. Menghitung dengan bulan untuk perempuan yang haid dia tidak boleh menghitung dengan bulan. Dia harus menghitung dengan masa haidnya. Ya, dalam Al-Quran Allah firman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna apa? Thalathata quru." Perempuan-perempuan yang ditalak, ya, mereka menunggu masa iddahnya ya, selama 3 quru. 3 quru di sini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 3 quru 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 quru adalah 3 kali dia haid. Jadi bukan dengan bulan begitu, tapi dengan apa? Suci atau dengan apa? Dengan haid. Ya. Bukan dihitung dengan 1 bulan, tapi dihitung dengan berapa kali dia haid. Kalau dia haidnya setiap 40 hari dia haid, maka dihitungnya 40 hari, bukan 30 hari. Kalau bulan kan 30 hari ya. Kalau dia haid setiap 40 hari, maka 40 hari dihitung. Jelas ya? Baik. Jadi ini maksudnya yang ke-10. Ya. Selesai sudah 10 hal yang tertahan karena haid.